Nah, sekarang ada bacaan 3 paragraf. Ini paragraf 1. Ini paragraf 2. Terus ini paragraf 3. Nah, aku langsung jelasin apa sih inti bacaan ini. Nah, yang paragraf 1 itu penurunan produksi padi atau permasalahan produksi atau budidaya padi. Terus yang kedua itu data penyakit dan penurunan padi. Terus yang ketiga itu tentang melindungi tanaman padi. Ini intinya aja, perlindungan lah. Masuk ke soal. Apa judul yang paling tepat untuk tulisan di atas? Nah, judul itu harus mewakili ketiga paragraf. Nah, kalau mewakili satu paragraf aja itu belum judul. Atau bisa juga paragraf pertama ini biasanya ngejelasin si judul. Ini contohnya. Kan paragraf pertama langsung masalah yang dihadapi dalam praktik budidaya pabrik. Kan kalau kita naruh pilihan A di sini, permasalahan bla bla bla, itu kan paragraf satunya langsung ngejelasin si judul. Jadi nyambung gitu loh. Berarti judul yang tepat sebenarnya ini. Kalau macam-macam penyakit tanaman padi yang ini, dia tuh cuma ngejelasin paragraf kedua, ya kan? Terus kalau yang C ini, dia itu cuma ngejelasin paragraf ketiga. Nah terus yang A cuma ngejelasin paragraf pertama dong. Ya kan paragraf pertama itu intinya kan harus ngejelasin si judul. Ngerti gak maksudnya? Jadi judul terus langsung pertama itu masalah yang dihadapi dalam praktik budidaya padi itu nyambung gitu loh. Kalau yang D ini sebenarnya lebih mengacu ke paragraf pertama. Ini kan penurunan ini. Tapi ini tuh apa? Dia itu cuma walaupun paragraf pertama tapi akhir-akhir gitu loh. Harusnya awal-awal yang ngejelasin si judul. Kalau ini kan udah masuk ke khusus, kan ada kalau paragraf itu kan bisa dari umum ke khusus apa khusus ke umum. Nah ini dari umum ke khusus. Umumnya kan masalah, terus khususnya ini karena penyakit. Berarti yang menjelaskan judul itu harusnya yang umum, apa ya, kayak bagian yang umum gitu. Terus yang E ini perubahan iklim. Ini kan cuma paragraf ketiga. Mana ya? Iklim. Apa malah gak ngejelasin, oh ini paragraf pertama. Tapi dia kan baru masuk di kalimat kedua. Jadi ini udah ke bagian yang khusus gitu loh. Kalau mau judul, karena itu harus awal
bukan awal tapi paragraf pertama tapi bagian yang umum. Kan ini kan kalau kamu taruh judul A itu kan cocok langsung judulnya permasalahan dalam praktik budidaya padi. Terus kalimat pertama langsung masalah yang dihadapi. Nah itu kan cocok banget kan. Dia itu kalimat pertama, kalimat umumnya itu ngejelasin si judul. Jadi ini udah pas, udah paling tepat. Nah, terus yang dua-dua, letak yang paling tepat untuk kalimat tersebut adalah, nah ini kan kalau kalimat itu kan biasanya ngejelasin kalimat sebelumnya. Ini kan ngejelasin langkah-langkah mengatasi hama penyakit diperlukan. Udah 3 poin penting itu aja. Kira-kira mana kalimat yang itu isinya hama penyakit? Itu kan antara kalimat. Hama penyakit itu kan di kalimat antara 3 atau 5. Berarti kalau nggak setelah kalimat ketiga, kalimat kelima. Kan kalimat pertama nggak mungkin habis masa yang dihadapi langsung langkah-langkah perbaikan gitu kan aneh. Kedua juga nggak. 4 juga nggak bisa. Dia tahu-tahu habis mengalami penurunan terus langkah-langkah perbaikan dalam mengatasi hama penyakit diperlukan. Oh, 4 itu nggak bisanya soalnya kalimat kelima itu ngejelasin kalimat keempat. Jadi kalau kita masukin kalimat ini ke antara kalimat keempat dan 5, nanti tuh nggak nyambung lagi kalimat keempat dan 5. Kan kalimat keempat terus kalimat kelima itu ngejelasin penurunan ini terjadi karena biaya perlindungan. Terjadinya penurunan ini itu karena itu. Berarti nomor 4 sama 5 ini harus bersebelahan. Sedangkan nomor 3 dan 4 itu juga sebenarnya harus bersebelahan. Karena ini tuh 3 itu langsung ngejelasin si 4 ini langsung ngejelasin kalimat ketiga. Kan ini ketiga kan ngomongin adanya hama dan penyakit yang mengancam keselamatan produksi padi. Nah, terus ini langsung keempat itu akibatnya gitu. Keempat ini akibatnya. Berarti paling cocok itu di setelah kalimat ke-5. Kayak udah dijelasin yang menyebabkan produksi padi menurun, akibatnya juga, terus penyebabnya juga di kalimat kelima. Habis itu dikasih langkah cara-caranya untuk mengatasi atau perlunya langkah-langkah perbaikan gitu kan cocok lah. Nah, terus nomor 23, kata sambung yang tepat untuk melengkapi ini pada kalimat ke-8 adalah yang ini ya. Nah, ini tuh antara bahkan dan kemudian. Sebenarnya dan juga bisa, bahkan dan kemudian. Ini sebenarnya agak mirip-mirip sih kalau kalian masukin ke sini itu kelihatannya kayak cocok. Tapi sebenarnya itu ada yang lebih tepat. Kan kita cari tahu penggunaannya kata per kata dulu. Misalkan kata bahkan. Kata bahkan itu digunain kalau misal ada kejadian terus kata bahkan itu memperburuk kejadian itu. Misalkan kecelakaan di kota X. Misalkan aku ada tulisan kecelakaan di kota X.
terus aku tambahin kata bahkan. Nah, apa kira-kira itu bagian selanjutnya ngapain? Dia kan pasti nyeritain yang lebih buruk. Bahkan di beberapa titik terjadi kebakaran hebat. Itu kan lebih buruk lagi. Ini kan udah kecelakaan di kota X, terus tambahin bahkan nanti isi yang di sini tuh bakal lebih buruk lagi. Gitu. Nah, ini kan cocok kalau di kalimat ke-8. Penyakit kerdil dan kerdil hampa dan kerdil rumput mewabah, bahkan menyebabkan gagal panen. Karena gagal panennya itu kasus yang lebih buruk dari mewabahnya ini. Gitu. Kalau kayak kemudian maka dan itu kayak tapi enggak enggak lebih buruk gitu loh. Gimana ya contohnya? Oh, kalau dan kemudian maka ini kita hilangin ini. Kita hilangin di beberapa sentra ini, kita hilangin, kita masukin dan kemudian sama maka itu masuk akal. Kan ini kan kayak dampak dari mewabahnya ini dan menyebabkan gagal panen. Titik itu udah cocok. Terus kemudian menyebabkan gagal panen itu juga cocok. Maka menyebabkan gagal panen. Tapi kalau ada di beberapa titik kayak gini, di beberapa tempat kayak gini, berarti kamu itu tambahin bahkan. Kayak udah mewabah terus bahkan di beberapa titik sampai menyebabkan itu kalian pakai bahkan. Nah, terus 24 agar menjadi logis kalimat 12 harus diperbaiki dengan cara kalau logis itu kan berarti sebenarnya bisa dilakukan ya. Kalimat 3 logis itu maksudnya kalimat yang ambigu atau apa ya? Ya nggak logis itu. Contoh kalimatnya misalkan saya mengajar matematika. Ini kan nggak logis. Kan kalau di sini kan yang diajar itu kan matematikanya. Nah, ini berarti di sini itu ditambahin kata saya mengajar pelajaran. Gitu. Nah, terus kalau ini nggak logisnya gimana? Ini kan dalam usaha perlindungan. Dalam usaha perlindungan tersebut itu kan aneh nggak sih? Dalam usaha perlindungan. Dalam usaha perlindungan. Harusnya kan dalam melakukan usaha perlindungan. Nanti yang ini. Kalau yang lain, kalau misalkan kalian coba A, C, D, E itu kalian ganti ini nggak ngubah arti. Kalau ini kan ngubah arti. Dalam melakukan usaha perlindungan. Dalam usaha perlindungan, berarti kan dalam usaha perlindungan. Gimana ya jelasinnya? Dalam usaha perlindungan itu apa gitu? Apanya yang di dalam apa ya? Apanya yang usaha perlindungan itu kan harus ditambah kata melakukan. Sama kalau kalian coba pilihan A, B, A, C, D, E itu enggak ngubah arti. Coba ya. Misal tidak yang ini menghilangkan kata dalam. Sebenarnya kalau mengubah kata dalam itu juga malah tambah salah sih. Kegiatan manusia memanipulasi komponen itu kan harus ada kata penghubungnya. Jadi yang A jelas enggak. Terus yang C
mengganti kata terlepas dengan kata lepas. Nah, itu kan nggak ngubah arti. Tidak lepas dari kegiatan itu kan sama aja tidak terlepas. Terlepas itu sebenarnya kalau diartikan ke imbuhan ter gitu berarti kan terlepas itu kan nggak sengaja melepas. Tapi ya sebenarnya pakai di sini nggak apa-apa, tidak terlepas dari. Terus yang D itu kata dalam untuk memanipulasi. Untuk itu kan berarti tujuannya. Tapi di sini kan memanipulasi itu kan bukan tujuannya melakukan kegiatan itu. Tapi dalam memanipulasi itu kan dalam melakukan manipulasi komponen lingkungan. Berarti kalau diganti juga kurang tepat. Terus yang E mengganti kata memengaruhi dengan berpengaruh pada, ini sama aja. Kalian memengaruhi itu berpengaruh pada. Sebenarnya penggunaan katanya juga sama. Banyak kata-kata di bahasa Indonesia itu yang beda kata tapi artinya sama. Misalnya apa ya? Ya ini mempengaruhi itu lingkungan yang mempengaruhi perkembangan penyakit itu sendiri. Lingkungan yang berpengaruh pada perkembangan penyakit itu sendiri. Itu kan artinya sama. Artinya pengaruh ke perkembangan penyakit itu sendiri. Next. Nah, ini yang di sini. Melindungi tanaman pagi dari gangguan penyakit merupakan usaha yang tidak, harusnya itu kata-kata yang tepat tuh mirip lepas atau nggak usah ini, lepas atau terlepas atau mirip-mirip kayak gitu. Nah, ini kan ada imbuhan kan. Sedangkan imbuhan terus titik kan itu artinya dia itu tidak sengaja. Misal terlepaskan itu kan berarti tidak sengaja dilepas. Terpisahkan tidak sengaja dipisah. Artinya juga mirip sih. Terlepaskan itu dari suatu bagian dia itu memisah. Hampir mirip sama ini. Teralihkan malah nggak nyambung. Berarti kata-kata bilangnya yang kesisa tinggal B sama E. Kalau terbebas tidak terbebas. Melindungi tanaman pagi dari gangguan penyakit merupakan usaha yang tidak terbebas dari pengelolaan. Tidak terhindar, berarti harus. Tidak terbebas itu sebenarnya kayak satu paket gitu loh. Tapi kalau tidak terhindar juga tidak boleh dilakukan. Nah, ini kalau aku ya, ini tuh terhindar itu maksudnya kayak yang tidak terhindar itu lebih ke misal ada dampak gitu ya. Terhindar dari dampak, terbebas itu kayak memisahkan juga sama. Bebas terpisahkan itu mirip-mirip. Tidak terbebas dari pengelolaan ekosistem padi. Ini sih aku lebih tepat yang E sih. Tidak terhindar, tidak terbebas. Tidak terbebas dari, berarti harus ada gitu loh. Tidak terbebas itu berarti tidak terbebas dari ekosistem pertanian padi.
Ya kalau dipikir-pikir artinya hampir sama sih, tidak terhindar sama tidak terbebas. Tidak terbebas itu berarti satu paket gitu loh. Berarti kan tidak terhindar. Tapi lebih tepat tidak terbebas sih. Kayak satu paket. Next. 26. Kalimat yang tepat dituliskan pada simpulan akhir tulisan. Nah, simpulan itu harus antara dua sebenarnya. Dia itu harus menyimpulkan paragraf terakhir atau menyimpulkan keseluruhan. Nah, ini kita cek satu-satu aja pilihannya. Dapat disimpulkan yang A dapat disimpulkan perlindungan padi dari gangguan penyakit yang selama ini dilakukan belum efektif. Kan di bacaan kan nggak ada kayak apa keefektifan, yang nggak ada yang membahas keefektifan perlindungan padi. Berarti ini salah. Terus yang B, simpulan yang dapat diambil adalah banyak hama padi yang berpotensi mengancam kualitas dan produksi padi. Nah, ini cuma mewakili paragraf 1 sama 2. Ya kan? Cuma ngebahas dua paragraf itu. Paragraf ketiga nggak dibahas, berarti salah. Dengan demikian, metode perlindungan padi yang lebih sesuai dengan kondisi padi dapat diimplementasikan. Kayaknya itu jadi simpan dulu. Terus yang D, semua itu membawa kita pada simpulan bahwa diperlukan strategi pengolahan padi dalam menghadapi perubahan iklim. Nah, sedangkan ini tuh perubahan iklim itu cuma dibahas di paragraf 1 aja. Nih. Ini kan perubahan iklim yang kalimat ketiga. Sedangkan bahasan selanjutnya itu ngebahas penyakit-penyakit dan melindungi tanamannya. Berarti ini salah. Kan kita nih di sini kan lebih ke perlindungan dari penyakit, bukan dari menghadapi perubahan iklim. Yang uraian di atas menunjukkan bahwa penyakit padi berhubungan dengan erat dengan penurunan tingkat produksi padi. Nah, ini cuma ngebahas kalimat kedua. Nah, kalau yang C ini kan dia ngejelasin kalimat paragraf yang E tadi itu cuma ngejelasin paragraf kedua. Nah, sedangkan yang C ini dia itu ngejelasin paragraf ketiga. Ya sebenarnya nggak apa-apa ngejelasin paragraf terakhir doang, itu sebenarnya nggak apa-apa, kan kesimpulan. Sebenarnya terus paragraf 1, 2 itu akhirnya juga ketiga. Jadi yang disimpulkan sebenarnya paragraf 3 aja juga nggak apa-apa. Nanti itu merupakan kesimpulan bacaannya. Nah, terus yang 27, kalimat manakah yang paling tepat untuk melengkapi paragraf kedua? Nah, ini kalimat ini bisa di dalam, di awal atau di akhir. Di awal, di tengah atau di akhir. Nah, kalau yang A ini salah. Karena dia itu enggak melengkapi si paragraf kedua ini. Kalau misal dia itu paling cocok ditaruh di setelah kalimat pertama. Berarti setelah kalimat ke-6. Dia kan enggak melengkapi. Setelah dijelaskan penyakit-penyakitnya, terus dijelaskan salah satu penyakit. Nah, itu enggak melengkapi kalimat ke-6 sama ke-7. Sebenarnya di sini ada yang kurang juga. Kalimat ke-6 sama ke-7 itu perlu kalimat penghubung. Ini kan kalian lihat di sini kalimat ke-6 penyakit-penyakitnya. Terus tahu-tahu langsung ke data kehilangan padi. Kan dia tuh perlu penghubung antara penyakit dengan data kehilangan padi. Yang
Yang tepat itu yang D. Ini kan bisa jadi penghubung. Beberapa wilayah di Indonesia yang menjadi sentra penghasil padi sering jadi gagal panen. Terus dia ngomongin gagal panennya itu seberapa gitu loh. Sedangkan yang B tadi, lanjutin. Tanaman padi dilaporkan gagal panen karena tersangka hama warna coklat. Itu kan kurang tepat juga. Dia itu bisa masuknya, dia malah nggak bisa masuk ke sini karena nggak ada tempat buat si kalimat yang B ini. Terus yang C, akibat kegagalan panen petani mengalami kerugian. Nah, yang C ini cocok ditaruh di setelah kalimat ke-8. Dia kan ini kan kalimat ke-8 kan nyeritain gagal panen. Kalimat ke ini tapi dia tuh nggak ngungkapin, dia tuh cuma keterangan tambahan doang. Ngerti nggak maksudnya? Jadi tambahan itu mau ditulis mau nggak ditulis itu sama aja gitu. Nah terus yang E, pengendalian penyakit tanaman padi masih mengandalkan penggunaan pestisida bahan kimia sintetik. Ini nggak bisa ditaruh di mana-mana karena yang paragraf kedua ini cuma ngebahas penyakitnya sama kerugiannya. Itu yang paling tepat yang D. Yang D sih. Kalimat ke-7 sama ke-8 kan kalian lihat dua-duanya itu menjelaskan tentang kerugiannya. Jadi di antara kalimat ke-6 sama ke-7 itu perlu penghubung. Nah terus yang 28, ilustrasi yang paling tepat untuk menanggapi penjelasan tulisan adalah itu yang paling tepat itu maksudnya bisa melengkapin si bacaan ini. Tabel hasil panen padi di sentra produksi. Simpen dulu aja. Foto lahan tanaman padi. Foto lahan tanaman padi enggak juga. Gambar hama tanaman padi buat apa? Sebenarnya bisa sih tapi kan di sini paragraf kedua kan ada data-data. Harusnya ini tuh ilustrasinya itu berupa data juga. Bahkan langkah-langkah penanaman padi kan kita nggak bahas penanaman padi, kita bahasnya pengendaliannya. Diagram persentase penurunan produksi padi. Nah ini sebenarnya yang paling tepat antara A sama E. Tabel hasil panen padi di sentra produksi. Paragraf kedua, hasil panen padi. Kayaknya lebih, kan ini penyakit permasalahan di budidaya padi. Berarti paling tepat itu kalau yang A itu kurang tepat. Karena yang A itu lebih tepat kalau ditaruh di kayak data produksi padi per wilayah. Jadi itu nggak tepat kalau dimasukin di bacaan ini. Jadi yang tepat itu yang E, diagram presentase penurunan produksi padi. Itu cocok ke paragraf kedua. Sekian dari gua. Semangat belajar TPS buat UTBK. Kalau ada yang mau ditanya, komen aja atau japri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka. See you in the next video.